Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi TIK. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW 13. Buat kalian yang kemarin sudah sukses dan berhasil untuk menginstal CorelDRAW 13-nya ataupun CorelDRAW versi lainnya, versi yang terbaru ataupun yang lebih lama, tidak masalah. Kalian bisa mengikuti video tutorial ini ataupun kalian juga bisa melihat di buku paket kalian materi TIK di awal pembelajaran menggunakan aplikasi CorelDRAW. Anak-anak, sambil kita belajar dulu bagaimana cara menggunakan aplikasi CorelDRAW 13, kalian bisa buka di halaman 11 bab 2 menggunakan program grafis vektor. Untuk penggunaan program grafis vektor, kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Karena ini adalah salah satu program pengguna aplikasi vektor atau membuat gambar vektor yang cukup baik, yang sering digunakan oleh desain-desain grafis di dunia. Nah, sebelum kita mulai belajar menggunakan aplikasinya atau belajar menggunakan atau membuat sebuah objek, kita belajar mengenal dulu tampilan dari aplikasi CorelDRAW. Yang pertama, kita belajar dulu mengenal aplikasi CorelDRAW, bagaimana bentuk dan tampilan serta kegunaan tool-tool dan fungsi-fungsinya aplikasi CorelDRAW. Buat kalian yang aplikasi CorelDRAW-nya lebih baru ataupun lebih lama, hampir sama semuanya untuk peletaan icon, peletaan lembar kerja ataupun proses kerjanya hampir sama. Kalian tinggal mengikuti dan tinggal menyesuaikan saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW, khususnya CorelDRAW 13. Kita bisa lihat ini adalah tampilan awal atau informasi awal. Nah, saat kita baru membuka, kita akan disuguhkan dengan tampilan notifikasi seperti yang ada di depan ini. Untuk memulai pekerjaannya, kita tekan tombol New dulu. Untuk kalian yang tidak keluar notifikasi awalnya, kalian bisa tekan tombol File, kemudian pilih menu New. Jadi kalian bisa tekan tombol file di atasnya, kemudian di sini ada submenu new, sama saja. Nah, kita belajar sedikit mengenal tampilan-tampilan dari CorelDRAW. Yang pertama, bagian paling atas ini dinamakan menu program atau daftar menu, seperti di buku di halaman 13. Kemudian di bagian B, ini adalah command shortcut yang berisi icon-icon atau shortcut untuk pengoperasian atau perintah-perintah untuk mengoperasikan sesuatu yang penting saja. Kemudian yang C, ini adalah tool option. Tool option ini akan bekerja sesuai dengan bagian sebelah kiri ini. Ini dinamakan toolbox atau menu tool. Jadi di sini adalah peralatan menggambar yang akan kita gunakan. Contohnya, saat kita menekan tombol zoom tool, maka secara otomatis tool option yang berada di bagian paling atas ini dia akan berubah menyesuaikan dengan tool yang kita pilih atau perintah atau tombol yang kita pilih. Kemudian di sini ada rule atau penggaris untuk membantu kita mempermudah dalam menggambar. Dan yang bagian bawah ini adalah propertiesnya. Di sini semua informasi akan dituang di sini seperti yang ada di buku. Selebihnya dan selengkapnya kalian bisa baca di halaman 13 dan halaman 14. Nah, sekarang kita akan coba menggambar satu objek sederhana untuk kita pakai buat
latihan bagaimana menggambar awal di aplikasi CorelDRAW. Yang pertama kita coba pilih tool atau rectangular tool. Sebelumnya kalian perhatikan di sebelah kiri di toolbox-nya, jika ada tanda hitam di ujung bawah di salah satu tool, kalian tekan cukup lama. Kalian tekan atau klik kiri di bagian ujungnya, nanti maka akan keluar menu tool yang lainnya. Nah, contohnya saya tekan tombol zoom tool, saya klik. Nah, nanti akan keluar menu tool yang lainnya. Nah, seperti gini. Jadi banyak sekali menu-menu tool yang lain selain tool yang tampil di permukaan ini. Nah, sekarang kita coba menggunakan rectangular tool. Nah, kita akan membuat objek bentuk objek sederhana. Kemudian kalian klik and drag. Kalian sesuaikan objeknya. Kalian boleh membuat atau menggambar objek sembarang. Nah, kalau sudah, kenapa objek ini dinamakan sebagai objek kurva atau objek vektor? Karena dia terdiri dari isi dan bagian tepinya. Jadi ada isi dan ada garis tepinya. Nah, contohnya saya kembalikan ke pick tool dulu. Kemudian saya beri warna di sebelah kanan. Nah, seperti gini misalkan. Nah, jika kita perbesar tampilannya, maka ada dua bagian. Saya kasih warna pembeda untuk line-nya atau garis luarnya. Caranya kalian bisa pilih salah satu warna di sebelah kanan, kemudian kalian klik kanan. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah garis tepi dengan warna yang kita pilih. Kemudian ukuran garis tepinya saya pertebal, misalkan saya menggunakan ukuran 1 mili. Nah, ya. Objek ini dinamakan objek vektor karena saat kita perbesar tampilannya sebesar apapun, dia tidak akan pecah, tetap solid warnanya. Nah, ini yang dinamakan grafis vektor. Berbeda dengan grafis bitmap. Jika kita perbesar, maka dia akan terlihat pecah atau terlihat kotak-kotak. Kalau vektor diperbesar dalam perbesaran berapapun, dia akan tetap warnanya dan garisnya akan tetap solid. Saya kembalikan ke tampilan awal. Nah, kalau sudah, kalian bisa coba lagi menggunakan objek yang berbeda. Misalkan saya pakai objek ellipse tool. Kemudian saya berikan lingkaran di sini. Nah, kemudian saya berikan warna yang berbeda. Saya berikan line dengan warna yang berbeda pula. Oke ya. Nah, ini adalah cara awal atau penggunaan awal dari aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk cara menyimpannya seperti biasa, kalian tekan tombol file, kemudian kalian tekan tombol save. Kalian bisa beri nama di komputer kalian dengan nama yang sudah kalian siapkan. Misalkan di sini kalian kasih nama objek 1, kemudian kita tekan tombol save. Nah, ini cara pertama kali men-save. Jika kalian mau membuka objek yang sudah kalian buat, kalian bisa tekan tombol file, kemudian pilih open. Kemudian kalian bisa memilih objek-objek yang kalian pilih, yang sudah kalian simpan di komputer kalian. Nah, ini adalah langkah awal menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, berikutnya kita akan langsung membuat sebuah objek sederhana. Kalian buka buku kalian halaman 29. Latihan yang pertama. Saya mulai dengan lembar baru, file new. Kita akan membuat latihan yang pertama di halaman 29.
Jika sudah kalian siapkan, maka kita akan membuat objek-objek sederhana dulu. Latihan 1 halaman 29. Saya tidak akan membuat seluruh objeknya, saya hanya memberikan 1 atau 2 objek. Selanjutnya, objek-objek yang sudah ada di buku, kalian lanjutkan sendiri. Nah, kita akan membuat sebuah objek dari latihan 1. Misalkan kita buat objek yang pertama. Kita bisa pilih dari menu toolbox. Objek pertama untuk latihan 1, ini kita bisa memilih objek-objek yang ada di komputer kita. Misalkan kita akan buat logo love. Nah, di sini kalian bisa pilih. Jika di komputer kalian versi terbaru atau CorelDRAW kalian versi terbaru, kalian ikutin saja, kalian sesuaikan. Objek pertama misalkan saya tekan objek love. Nah, objek yang pertama, kemudian objek yang kedua, klik and drag, kemudian objek yang ketiga. Kita lihat di sini, wah ternyata objek yang ketiga tidak ada, maka kita cari bentuk objek yang lain dari tool yang lain. Misalkan kita pakai menggunakan polygon tool. Kemudian di sini sisinya karena kita bikin objek 6 sisi, kita buat seperti ini. Nah, untuk menggeser objek, kita kembalikan atau kita pilih pick tool. Di sini objeknya bisa kalian geser-geser. Klik dulu objek yang kalian pilih, kemudian kalian bisa menggesernya. Nah, ini adalah penggunaannya. Ini adalah objek yang pertama. Selebihnya dan selanjutnya kalian lanjutkan sendiri sampai semua objek yang ada di buku bisa kalian buat semua. Nah, berikutnya kita buat objek yang kedua. Kita menggunakan objek melalui menu teks, kemudian pilih insert karakter. Kemudian kita pilih font atau simbol atau wording. Caranya, kita pilih menu, di menu bar, pilih menu teks. Di sini ada sub menu. Kalian pilih insert karakter. Di sini insert simbol karakter. Nah, maka di sini akan keluar menu panel di sebelah kanan. Untuk fontnya, kita cari font simbol atau wording. Kita cari wording. Misalkan kita pilih font wording seperti ini. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita gunakan, yang kita sesuaikan dengan objek yang kita butuhkan. Jika memang objeknya tidak ada, kalian bisa sesuaikan atau ganti dengan objek lain yang mirip-mirip. Contohnya, misalkan kita buat objek mata. Kita klik dulu, kemudian kita klik di lembar kerja. Atau kalian bisa tekan insert. Nanti akan muncul objek seperti ini. Kita geser menggunakan pick tool. Kemudian kalian kasih warna hitam supaya terblok hitam. Kemudian objek yang kedua, misalkan kita cari objek yang kedua. Jika objeknya tidak ada di buku kalian bisa sesuaikan saja. Kan saya ambil objek buku seperti ini, kemudian saya insert. Kemudian kita pilih pick tool, kita geser, kita sesuaikan, kemudian kita berikan warna hitam. Nah, jika sudah semua objek terselesaikan, saya hidden dulu untuk panel insert karakter. Kalau sudah, kalian bisa simpan dengan file, save. Kemudian kalian berikan nama latihan 1. Kemudian kalian tekan tombol save. Nah, oke. Nah,
Ini adalah praktikum yang pertama yang sudah kita buat. Kita belajar dulu mengenal aplikasi CorelDRAW seperti apa dan penggunaan secara sederhana dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, jika kalian sudah mahir, sudah bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik, kalian bisa coba di latihan 2 untuk membuat sebuah file baru dengan latihan 2 di halaman 29 dan 30. Kalian buat, kemudian kalian selesaikan, dan sesudah itu kalian baca slide berikutnya. Setelah ini di situ ada beberapa pertanyaan dan bisa kalian jawab. Untuk menjawabnya, kalian bisa jawab atau bisa kalian tulis jawaban untuk latihan soal di halaman 30. Kalian bisa tulis di lembar kertas ataupun langsung di bawah tombol submit atau tombol jawaban di bawah kolom ALC yang kalian buat. Nah, sekian dulu tutorial kita pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali dengan tutorial yang kedua. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan dikerjakan untuk praktikum latihan satunya dan kalian jawab juga latihan soal di halaman 30. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan selamat bekerja. Tuhan memberkati.